Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan Fisika Dasar 2. Pada video pembelajaran kali ini kita akan memulai pembahasan terkait dengan bab osilasi. Sebelum materi perkuliahan kita mulai, ada baiknya kita memberikan gambaran terlebih dahulu terkait dengan kontrak kuliah yang akan kita jalani dalam satu semester ke depan. Nama mata kuliah kita adalah Fisika Dasar 2, di mana mata kuliah ini disampaikan atau ditujukan pada mahasiswa pada semester 2, dan kita memiliki 8 kelas paralel ya, di mana kelas kita adalah kelas G. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar sebagai pemantapan dan persamaan materi yang harus dikuasai oleh mahasiswa pada tingkat dasar. Jadi ini sifatnya adalah pengulangan atau review dari materi yang telah rekan-rekan semua dapatkan di bangku sekolah menengah atas atau SMA. Pokok bahasan meliputi materi benda yang berosilasi, rotasi benda tegar, momentum sudut torka, dinamika gerak rotasi, prinsip gelombang linear dan gelombang bunyi, fluida, dan kalor. Ya. Kemudian basis penilaiannya adalah aktivitas partisipasif sebesar 50%, kemudian kita ada tugas sebesar 10%, dan ujian tengah semester serta ujian akhir semester memiliki bobot sebesar masing-masing 20%. Adapun dosen pengampunya dalam kelas G ini adalah saya sendiri. Ia akan mengampu materi sebelum UTS, yaitu terkait dengan osilasi, gravitasi, dan benda tegar. Kemudian pengampu yang kedua adalah Bapak Dr. Muhammad Yani Bayu Sukma. Ia akan mengampu materi setelah UTS, yaitu fluida, kalor, dan solusi numerik. Berikut merupakan referensi buku yang dapat kita gunakan sebagai acuan dalam perkuliahan satu semester ke depan. Kemudian pengampu mata kuliah Fisika Dasar 2 telah sepakati untuk menggunakan acuan utama atau referensi utama, yaitu buku Fisika Dasar 1 karangan Profesor Mikrojudin Abdullah dari Institut Teknologi Bandung. Nah, e-book atau softfile daripada buku ini dapat Anda download secara free dari link berikut. Materi yang akan disampaikan dalam video pembelajaran kali ini meliputi yang pertama adalah definisi osilasi, kemudian frekuensi osilasi, kasus osilasi bandul sederhana, kasus osilasi pegas, dan juga kita akan menjelaskan kasus dalam bidang keteknik sipilan, yaitu osilasi balok cantilever dan osilasi portal balok kolong. Baik, kita mulai dari pembahasan definisi osilasi. Jadi yang disebut sebagai osilasi itu adalah gerak bolak-balik sekitar posisi seimbang. Jadi misalkan kita mengambil ilustrasi sebagaimana gambar berikut, yaitu kasus bandul sederhana. Bandul ini pada awalnya berada pada posisi ini atau posisi diam atau posisi seimbang. Kemudian diberikan gaya atau energi eksternal yang mengakibatkan bandul ini dapat bergerak ke kiri dan juga ke kanan. Ayunan yang pertama kali itu adalah ayunan yang memiliki simpangan yang terjauh atau terbesar. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, maka energi osilasi itu akan mulai mengecil, yang mengakibatkan simpangan ke kanan dan ke kiri itu juga akan memiliki simpangan yang nilainya lebih kecil jika kita bandingkan dengan simpangan pada awal waktu. Pada akhirnya, maka bandul tersebut akan berhenti pada titik semula ini atau posisi setimbangnya. Contoh osilasi adalah gerak bandul, kemudian gerak dawai gitar, kemudian gerak selaput kendang, gerak pegas yang digantung beban, gerak daun tertiup angin, dan lain sebagainya. Kita akan menjelaskan beberapa kasus ini pada beberapa slide berikutnya. Kemudian salah satu ciri yang jelas terlihat dari peristiwa osilasi adalah meskipun bergerak, namun benda yang berosilasi itu tidak berpindah tempat. Jadi seperti yang tadi sudah diilustrasikan pada gambar berikut ya. Jadi walaupun bandul ini bergerak ke kanan dan ke kiri, tetapi secara sistem ya, sistem bandul dan tali ini tidak berpindah tempat. Fenomena osilasi memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari.
kita tidak akan mendengar suara piano atau gitar tanpa osilasi dawai alat musik tersebut. Kemudian tanpa osilasi muatan listrik pada antena handphone kita, maka tidak akan dipancarkan gelombang mikro untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Tanpa piranti yang menghasilkan osilasi atau sering kita sebut sebagai osilator, kita tidak akan mengenal apa yang kita sebut sebagai komputer, handphone, dan peralatan digital lainnya. Kemudian kita beralih ke frekuensi osilasi. Jadi misalkan kita memiliki suatu kolom ya yang terjepit pada bagian bawah dan memiliki massa tergempal pada ujung atasnya. Nah, sistem ini mengalami osilasi atau gerak ke kanan dan juga ke kiri. Nah, agar fenomena osilasi ini dapat terwujud, maka harus ada gaya yang menarik kembali benda ke arah posisi timbang. Jadi ini kita sebut sebagai gerak gaya balik elastik ya. Jadi kalau simpangannya adalah ke arah kanan, maka gaya balik elastik itu memiliki arah ke kiri. Jika simpangannya adalah ke kiri, maka gaya balik elastik itu ke arah kanan. Oke, jadi disebutkan bahwa ini berarti pada peristiwa osilasi arah gaya selalu berlawanan dengan arah simpangan. Jika kita formulasikan, maka gaya balik elastik itu sebagai F ya. Kemudian simpangan itu sebagai huruf Y ya. Dimana simpangan ini diukur dari posisi timbang. Jadi posisi timbang adalah ini atau ini ya. Dimana sistem ini pada awalnya adalah diam, yaitu pada posisi setimbang, dan akan kembali diam setelah berosilasi ke kanan dan ke kiri setelah energi osilasi itu habis. Oke. Nah, seperti yang terlihat dalam ekspresi atau rumus berikut, bahwa F yaitu gaya balik elastik itu memiliki arah yaitu minus daripada simpangannya. Jadi kalau simpangannya ke kanan, maka gaya balik elastiknya adalah ke kiri, dan kalau simpangannya adalah ke kiri, maka gaya balik elastiknya adalah ke arah kanan. Osilasi merupakan gerak bolak-balik, maka kita dapat ekspresikan simpangan daripada gerak osilasi itu dalam bentuk fungsi kosinus maupun fungsi sinus. Misalkan kita ambil ekspresi dalam bentuk fungsi kosinus, bahwa Y atau simpangan itu sama dengan A, yaitu amplitudo atau simpangan maksimum, kosinus omega T plus P0, dimana omega adalah frekuensi sudut dan T itu adalah waktu. Jika kita turunkan persamaan simpangan ini terhadap waktu, maka kita akan dapatkan kecepatan. Ya, tadi ada fungsi kosinus, kita turunkan menjadi sinus. Kemudian jika kita turunkan lagi, maka kita akan mendapatkan ekspresi percepatan. Ya, dimana tadi ada fungsi sinus, kita turunkan menjadi kosinus lagi. Oke. Nah, kemudian kita mengenal hukum Newton 2 bahwa gaya itu merupakan massa dikalikan dengan percepatan. Kemudian kita coba masukkan beberapa ekspresi tadi ke rumusan ini. Kita ulang lagi atau kita ingatkan lagi bahwa tadi gaya balik elastik itu merupakan minus daripada suatu konstanta dikalikan dengan simpangannya. Anda ingat bahwa gaya balik elastik itu memiliki arah yang berkebalikan dari simpangannya, maka di sini minus ya. Kemudian di sini simpangan kita coba ganti ekspresinya dari formula berikut ya. Kemudian percepatan kita ganti ekspresinya dengan ekspresi berikut ya. Kita dapatkan ruas kiri dan ruas kanan sebagai berikut ya. Kita bisa eliminasi karena beberapa parameter di sini memiliki kesamaan. Misalkan di sini kosinus, ini juga kosinus, bisa kita eliminasi. Kemudian ini ada A amplitudo, ini juga ada A amplitudo, kita bisa eliminasi. Kemudian tersisa bahwa C adalah konstanta, itu sama dengan M dikalikan dengan omega kuadrat ya. Tadi M adalah massa, omega adalah frekuensi sudutnya. Kemudian kita bisa dapatkan bahwa frekuensi sudut atau omega itu sama dengan akar daripada C atau konstanta dibagi dengan massa. Frekuensi sudut memiliki satuan radian per second, dan dapat kita jabarkan lagi dalam ekspresi berikut bahwa omega atau frekuensi sudut itu sama dengan 2pi dikalikan dengan F, di mana F itu merupakan frekuensi alami dalam satuan Hertz. Nah, frekuensi alami ini
jika kita jabarkan dalam rumusan berikut ya, itu sama dengan 1/2 pi akar C per M, di mana C adalah konstanta dan M itu adalah massa. Kemudian satu parameter lagi yang sering kita gunakan dalam mendeskripsikan fenomena osilasi adalah periode alami. Mohon maaf, di sini salah, bukan frekuensi alami tetapi periode alami dalam satuan detik atau second ya. Rumusan periode alami itu sama dengan kebalikan daripada frekuensi ya, 1/f itu sama dengan 2 pi akar massa dibagi dengan konstanta atau C. Kemudian mari kita beralih ke kasus osilasi bandul sederhana seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Jadi ini adalah sistem bandul sederhana, ada tali bandul dan juga bandulnya. Pada awalnya berada pada posisi diam atau posisi timbang, kemudian setelah diberikan gaya atau energi luar, maka akan mengalami gerak osilasi atau gerak bolak-balik ke kiri dan ke kanan. Kemudian kasus atau fenomena osilasi bandul sederhana ini dapat kita ekspresikan secara matematis. Kita mulai dari hukum Newton 2 bahwa F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya, kemudian M adalah massa dan A adalah percepatan. Kemudian kita lihat bahwa dalam bandul ini itu ada berat daripada bandul ya. Jadi kita asumsikan berat daripada tali itu sangat kecil dan kita bisa abaikan. Jadi yang berpengaruh di sini hanyalah berat daripada bandul. Nah, Anda lihat berat daripada bandul atau W ini memiliki dua proyeksi ya. Jadi kita bisa proyeksikan pada arah tali ini atau arah tali daripada bandul ini ya. Kemudian proyeksi satunya adalah tegak lurus daripada tali ini ya. Kemudian yang disebut sebagai gaya balik elastik itu sama dengan proyeksi ya yang di sini yang berwarna merah itu, yaitu W sinus theta. Maka di sini kita bisa ubah F itu sama dengan itu ada gaya balik elastik sama dengan minus W sinus theta. Itu sama dengan massa dikalikan percepatan. Kemudian kita jabarkan lagi bahwa berat itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi ya. Kemudian di sini kita memiliki sinus theta ya. Kalau kita asumsikan sudut theta itu kecil, maka kita bisa dekati bahwa sinus theta itu sama dengan theta ya. Kemudian kita dapatkan ekspresi di sini. Kita lihat bahwa di ruas kiri ada massa, di ruas kanan juga ada massa. Kita bisa eliminasi sebagai berikut ya. Kita tersisa ekspresi sebagai berikut. Nah, kemudian kita gantikan notasi A itu sama dengan turunan kedua daripada simpangan. Kalau dalam slide sebelumnya kita menggunakan notasi Y untuk simpangan, pada slide ini kita menggunakan notasi S sebagai simpangan. Sebenarnya sama saja ya. Nah, di sini kita dapatkan ekspresi baru seperti ini. Kemudian kita gantikan simpangan atau Y pada slide sebelumnya itu sama dengan theta dikalikan dengan L, itu sama dengan simpangan ini ya, pendekatan jarak simpangan ini. Nah, kita dapatkan seperti pada ekspresi berikut. Nah, kemudian kita coba keluarkan L ya. Ini adalah tali bandulnya. Dia memiliki nilai konstan dalam proses osilasi ya. Kemudian kita bisa dapatkan ekspresinya, kita ubah menjadi kita pindahkan ruas kanan ke ruas kiri menjadi seperti ini ya. Kemudian jika kita menuliskan kembali persamaan gerak bandul, yaitu di sini adalah turunan kedua daripada theta terhadap waktu ditambah dengan G per L dikalikan theta sama dengan 0. Kemudian kita coba komparasikan dengan persamaan umum getaran harmonik, yaitu turunan kedua daripada simpangan atau U ditambah dengan kuadrat daripada frekuensi sudut dikalikan U sama dengan 0. Di sini kita bisa melihat bahwa parameter theta itu identik dengan parameter simpangan atau U. Kemudian parameter frekuensi sudut atau kuadrat frekuensi sudut ini identik dengan parameter G per L. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan bahwa frekuensi sudut atau omega itu sama dengan akar daripada G per L. Kemudian jika kita ingin jabarkan lebih lanjut,
bahwa frekuensi sudut itu sama dengan 2pi dikalikan dengan frekuensi alaminya, maka frekuensi alami itu sama dengan 1/2pi akar G per L. Rumusan ini identik dengan apa yang telah kita turunkan pada slide sebelumnya, bahwa frekuensi alami itu sama dengan 1/2pi akar C per M, ya. Kemudian kita juga akan dapatkan untuk periode alami itu merupakan kebalikan daripada frekuensi alami, yaitu 1/f, maka kita dapatkan rumusannya adalah 2pi akar L per G. Seperti halnya yang telah disampaikan pada slide sebelumnya, bahwa persamaan umum getaran harmonik dapat dituliskan dalam fungsi sinus dan kosinus. Jika pada slide sebelumnya simpangan daripada getaran harmonik sederhana kita tuliskan sebagai fungsi kosinus atau sinus saja, maka pada slide ini bisa kita tuliskan bahwa simpangan itu merupakan fungsi daripada kombinasi daripada sinus dan kosinus. Berikut merupakan ilustrasi daripada getaran atau gelombang, ya, dimana sumbu horizontal menunjukkan T atau waktu, kemudian sumbu vertikal menunjukkan U atau simpangan. Ini merupakan gelombang daripada getaran harmonik sederhana, di mana kita akan memiliki nilai maksimum atau minimum yang sering kita sebut sebagai amplitudo. Kemudian parameter periode kita definisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu gelombang, ya, atau getaran, di mana T ini diukur, ya, dari dasar ke dasar ataupun dari puncak ke puncak, ya. Lebih lanjut bahwa T itu sama dengan 2pi dibagi dengan frekuensi sudutnya. Kemudian gelombang ini tidak dimulai dari nilai 0, yaitu simpangannya itu tidak bernilai 0 ketika T sama dengan 0, ya, sehingga ketika T sama dengan 0 maka memiliki simpangan awal yaitu sebesar U0 dan kecepatan awal sebesar V0. Karena gelombang ini tidak dimulai dari nilai 0, maka ada yang disebut sebagai sudut fase. Baik, kemudian kita menginjak pada kasus yang kedua, yaitu osilasi pegas dengan beban. Jadi misalkan kita memiliki suatu pegas, ya, yang kita hubungkan dengan suatu beban yang memiliki berat sebesar W. Pada kondisi setimbangnya atau kondisi diamnya, maka berat daripada benda ini akan dilawan oleh gaya pegas sebesar K atau konstanta pegas dikalikan dengan U0 atau simpangan awalnya. Kemudian jika kita menginginkan sistem ini untuk berosilasi, yaitu naik turun begitu, maka kita perlu menambahkan suatu simpangan tambahan yang kita sebut sebagai U, ya, sehingga berat daripada benda ini tidak lagi dilawan oleh simpangan awal saja, tetapi juga dilawan oleh perkalian antara konstanta pegas dikalikan dengan total simpangan, yaitu simpangan awal ditambahkan dengan simpangan tambahannya. Seperti pada kasus bandul sederhana, maka kita juga dapat menurunkan persamaan matematis untuk kasus osilasi pegas dengan beban. Kita mulai dengan hukum Newton 2, yaitu gaya itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Pada keadaan osilasi, ya, maka gaya ini dapat kita gantikan dengan ekspresi berikut, ya. W sama dengan konstanta pegas dikalikan dengan total simpangan, di mana total simpangan itu sama dengan pertambahan dari simpangan awal dengan simpangan tambahannya. Kemudian kita tahu bahwa berat atau W itu pada kondisi setimbang atau kondisi diamnya itu sama dengan konstanta pegas dikalikan dengan simpangan awalnya, ya, maka kita bisa eliminasi W ini dengan K dikalikan dengan simpangan awal ini, sehingga akan tersisa persamaannya sebagai berikut, yaitu minus K dikalikan dengan U sama dengan M dikalikan dengan A. Kemudian kita ubah sedikit ekspresi daripada persamaan ini, ya, menjadi seperti ini. Kita pindahkan ruas kiri ke kanan sehingga mendapatkan persamaan sebagai berikut, bahwa massa dikalikan dengan percepatan ditambah dengan konstanta pegas dikalikan dengan simpangan sama dengan 0. Kemudian jika kita bagi
masing-masing itu dengan massa. Jadi massa dikalikan dengan percepatan dibagi dengan massa, ditambah dengan konstanta pegas dikalikan dengan simpangan dibagi dengan massa juga, maka kita akan mendapatkan ekspresi sebagai berikut. Kemudian kita jabarkan lagi bahwa percepatan atau A itu sama dengan turunan kedua daripada simpangan, maka kita dapatkan ekspresi sebagai berikut ya. Kemudian kita dapatkan bahwa ini merupakan persamaan daripada osilasi pegas dengan beban ya. Jika kita bandingkan dengan persamaan getaran harmonik sederhana, kita tampilkan lagi di sini bahwa turunan kedua daripada simpangan terhadap waktu ditambah dengan kuadrat daripada frekuensi sudut dikalikan dengan simpangan itu sama dengan 0. Nah, kalau kita komparasikan dua persamaan ini ya, maka kita akan mendapatkan bahwa ini itu akan sama dengan ini ya, dan ini sama dengan ini. Kemudian kita bisa tarik kesimpulan bahwa ini ya, kuadrat daripada frekuensi sudut itu sama dengan K per M. Sehingga kita bisa tulis lebih lanjut bahwa frekuensi sudut untuk kasus osilasi pegas dengan beban itu sama dengan akar K per M ya. Tadi sudah disebutkan bahwa pada slide-slide sebelumnya itu bahwa frekuensi sudut yaitu merupakan fungsi daripada akar daripada C per M ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan kembali untuk frekuensi alaminya. Karena frekuensi sudutnya itu sama dengan akar K per M, maka frekuensi alaminya menjadi 1/2 pi akar K per M ya. Kemudian T atau periodenya itu sama dengan 2 pi akar M per K. Kemudian kasus yang ketiga adalah osilasi balok cantilever. Jadi ini merupakan salah satu bentuk fenomena osilasi dalam bidang keteknik sipilan. Jadi misalkan kita memiliki suatu balok horizontal ya, memiliki panjang L dan kekakuan K1 ya. Salah satu ujungnya kita tambatkan pada dinding ya. Di sini kita jepit pada dinding. Kemudian pada ujung satunya kita hubungkan dengan pegas dengan yang memiliki konstanta pegas besar K2. Kemudian pada pegas ini pada ujungnya juga kita hubungkan dengan suatu benda yang memiliki berat sebesar W. Nah, balok cantilever ini memiliki penampang ya, memiliki penampang dengan lebar yaitu sebesar B dan tinggi penampang sebesar H. Kekakuan daripada balok cantilever ini bisa kita hitung dengan menggunakan ilmu mekanika bahan, yaitu bahwa kekakuan 1 ini sama dengan 3 dikalikan dengan EI dibagi dengan L pangkat 3, di mana E itu adalah modulus elastisitas material, kemudian I adalah inersia penampang, kemudian L adalah panjang daripada balok cantilever ini, di mana I adalah inersia penampang itu bisa kita hitung dengan rumusan berikut, yaitu 1/12 dikalikan dengan lebar daripada penampang dikalikan dengan pangkat 3 daripada tinggi penampang. Rekan-rekan sekalian tidak perlu risau terkait dengan bagaimana kita menghitung rumusan kekakuan daripada balok cantilever ini, karena akan disampaikan dalam mata kuliah yang lain, yaitu mata kuliah mekanika bahan. Tapi pada perkuliahan kali ini kita hanya menyampaikan atau memberikan pengantar bahwa kekakuan daripada balok ini bisa kita hitung, seperti halnya kekakuan atau konstanta daripada pegas yang kita gunakan dalam kasus sebelumnya. Karena kita memiliki 2K di sini, yaitu K1 dan juga K2, di mana K1 itu adalah kekakuan lentur daripada balok cantilever dan K2 adalah konstanta pegas berikut, maka kita bisa jumlahkan ya, seolah-olah K1 ini adalah konstanta pegas dari balok cantilever ini. Nah, karena ini terhubung secara seri, maka kita bisa jumlahkan bahwa 1/K total itu sama dengan 1/K1 plus 1/K2. Misalkan kita menambahkan pegas ya di antara benda ini dan pegas K2 ini, maka kita bisa tambahkan yaitu 1/K total sama dengan 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3 dan seterusnya ya. Karena ini dipasang seri, maka dan terdiri dari 2 konstanta pegas, maka kita bisa jumlahkan seperti berikut. Nah, kemudian ketika konstanta pegasnya kita dapat,
maka kita bisa menghitung frekuensi struktur daripada sistem ini, ya, frekuensi struktur daripada sistem ini menggunakan rumusan yang telah kita jabarkan pada slide sebelumnya, bahwa frekuensi sudut itu sama dengan akar daripada konstanta Pegas, ya, dibagi dengan M, ya. Kemudian frekuensi alaminya kita bisa dapatkan dengan ini frekuensi sudut dibagi dengan 2pi, dan periode alaminya kita dapatkan dengan menggunakan rumusan berikut sama dengan kebalikan daripada frekuensi alaminya. Kemudian kasus yang terakhir adalah osilasi portal. Ini merupakan bentuk fenomena osilasi dalam bidang teknik sipilan juga. Misalkan kita memiliki suatu portal, di mana portal tersebut terdiri dari elemen horizontal itu adalah balok atau lantai, kemudian elemen vertikal itu kita sebut sebagai kolom. Nah, kolom ini memiliki kekakuan, ya. Misalkan kolom kiri dan kolom kanan itu memiliki kekakuan K1 dan K2. Kekakuannya berbeda disebabkan karena kondisi peletakannya berbeda. Nah, di sini pada kolom kiri memiliki kondisi peletakan jepit pada ujung bawah kolom, kemudian pada ujung bawah kolom yang kanan itu memiliki kondisi peletakan sendi. Nah, di sini kekakuan daripada kolom ini dapat kita hitung atau kita tentukan dengan ilmu mekanika bahan, yaitu sebagai berikut, ya, bahwa K1, ya, itu sama dengan 12 EI per L pangkat 3, di mana E itu adalah modulus elastisitas dan I adalah inersia penampang, kemudian L adalah tinggi daripada kolom. Inersia penampang, karena ini penampangnya adalah persegi, kita bisa hitung menggunakan rumusan berikut, ya. I itu sama dengan 1/12 BH pangkat 3. Kemudian untuk kolom sebelah kanan, karena dia peletakannya adalah sendi, maka tidak lebih kaku daripada kolom sebelah kanan. Ya, di sini maka kita mendapatkan bahwa kekakuannya lebih kecil daripada kekakuan kolom sebelah kiri, ya. Di sini kekakuan kolom sebelah kanan atau K2 itu sama dengan 3I per L pangkat 3. Sekali lagi ini akan dibahas lebih lanjut dalam ilmu mekanika bahan. Kemudian kalau tadi pada kasus sebelumnya, ya, pada kasus balok cantilever itu konstanta Pegasnya, ya, konstanta Pegasnya itu dijumlahkan secara seri, maka di sini pada kasus portal kita jumlahkan secara paralel, ya. Maka kalau penjumlahannya paralel, maka K total, ya, konstanta Pegas total itu sama dengan K1 plus K2, sehingga kemudian kita bisa tentukan frekuensi alami daripada sistem struktur ini, sistem struktur portal ini, yaitu omega sama dengan akar K per M, di mana K didapatkan dari sini, ya. Kemudian M massa itu didapatkan dari ilustrasi gambar berikut, ya, sama dengan W dibagi dengan atau berat dibagi dengan percepatan gravitasinya. Oke. Nah, kemudian frekuensi daripada struktur, ya, frekuensi alami daripada struktur itu kita bisa turunkan sama dengan omega frekuensi itu dibagi dengan 2pi, kemudian periode alaminya sama dengan kebalikan daripada frekuensi alami daripada struktur. Kita bisa tentukan semuanya dengan rumusan berikut. Demikian perkuliahan kita pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya.